Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini bersama saya Sumantres. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah framework CSS yang sangat populer dan pasti teman-teman juga ada yang memfavoritkannya. Apa itu Tailwind CSS? Ya, jadi di video kali ini kita akan melakukan beberapa tahapan. Pertama, instalasi dan kedua, mencoba fitur baru. Nah, di updatean Tailwind CSS kali ini, itu ada banyak sekali fitur yang berubah di sana dan bukan hanya fitur, bahkan engine dan konfigurasinya pun juga berubah. So, tanpa berlama-lama kita langsung aja menuju ke dokumentasinya. Oke, sekarang ini kita sudah berada di dokumentasi di situs resminya Tailwind CSS ya. Jadi, kalau kita cek di sini, ini sudah Tailwind CSS versi keempatnya gitu ya. Dan dari websitenya sudah sangat berbeda jauh ya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, kita ke dokumentasi atau get started. Kemudian ketika kita klik dokumentasi atau get started, langsung secara otomatis diarahkan di halaman instalasi ya. Jadi di sini ada petunjuk instalasinya. Jadi ada beberapa cara melakukan instalasi untuk Tailwind CSS. Nah, yang berbeda adalah ada penambahannya itu menggunakan feed ya. Dan juga ini sudah ada di versi sebelumnya, bahkan ini juga sudah ada dan di framework GUID. Jadi kali ini kita tidak menggunakan using atau feed ya, karena memang ini untuk sebuah framework front end ya gitu ya. Dan kita langsung aja ke framework GUID atau petunjuk framework. Kita lihat apakah di versi terbaru ini sudah mendukung Django atau belum sama sekali ya. Kalau kita lihat di sini, Django itu masih belum ada gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya, kayaknya untuk versi 3 itu dia juga belum support dengan petunjuk framework dari Django itu sendiri ya. Sayang sekali ya teman-teman semuanya. Berarti memang peningkatannya belum terlalu banyak perubahan. Oke ya, memang sama sekali Django tidak ada. Begitupun juga di versi yang terbarunya. Cuman teman-teman tidak perlu khawatir, di sini ada sebuah informasi. Jika Anda tidak melihat framework yang Anda pilih, maka cobalah menggunakan Tailwind CLI Command Line Interface atau Divide plugin atau Post CSS plugin. Ya, jadi kita disarankan untuk menggunakan ketiganya ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan using feed, apalagi using Post CSS. Kita langsung aja menggunakan Tailwind CLI ya. Oke. Sebelum kita melakukan instalasi, kita coba lihat apa yang terbaru di dalam Tailwind CSS versi 4 ini. Oke, kita ke blog di sini. Sebenarnya bisa juga menggunakan petunjuk upgrade di sini ya. Tapi lebih bagus kita ke blog sini dan lihat di sini. Jadi untuk Tailwind CSS itu sebenarnya sudah dikeluarkan bulan Januari, tepatnya tanggal 22 di tahun ini ya. Dan kalau kita read more, lihat ya, di sini dipublish oleh Adam Wathan. Inilah orang yang sudah menciptakan ya, yang mengeluarkan Tailwind CSS framework. Dan lebih paham lagi kita translate aja ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan kita lihat dari kata pertamanya aja sudah sangat keren gitu. Ini benar-benar selesai. Kami baru saja menandai Tailwind CSS versi 4. Tailwind CSS versi 4 adalah versi kerangka kerja yang benar-benar baru yang dioptimalkan untuk kinerja dan fleksibilitas ya. Jadi ada beberapa manfaat dan kemajuan terbaru dari Tailwind CSS terbaru yang ditawarkan platform Tailwind CSS ya, khususnya di web modern ini. Pertama, mesin berkinerja tinggi yang baru ya. Jadi kalau kita baca di sini hingga 5 kali lebih cepat dan pembangunan bertahap lebih dari 100 kali lebih cepat. Wah, ini memang sangat cepat sekali ya dan diukur dalam mikrodetik. Kemudian dirancang untuk web modern, dibangun di atas fitur-fitur CSS mutakhir seperti lapisan, berjenjang, properti, custom terdaftar, dan add property dan color mix. Jadi ini add property, layer, color mix itu semua adalah fitur-fitur terbaru dari CSS. Instalasi yang disederhanakan. Kalau misalkan kita lihat memang untuk instalasinya itu sangat sederhana ya jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Plugin feed pihak pertama. Jadi memang betul-betul di versi 4 ini pihak pertama yaitu plugin feed. Tentu dengan pihak pertama kinerjanya pasti maksimum dan konfigurasi minimum ya. Deteksi konten otomatis. Nah, nanti kita akan lihat kemungkinan untuk deteksi konten otomatis itu hanya berlaku di beberapa framework ya. Ya jelas kalau kita menggunakan using feed, using post CSS, Tailwind CLI, ini yang tanpa menggunakan framework ya. Dan
tentu akan deteksi otomatis jika framework yang terdaftar di sini dah. Lantas bagaimana dengan Django yang tidak terdaftar sama sekali gitu. Nanti kita akan lihat ya, apakah bisa dideteksi secara otomatis atau harus kita lakukan manuality. Kemudian dukungan impor bawaan tidak diperlukan peralatan. Kemudian konfigurasi yang mengutamakan CSS, variabel tema CSS, nilai dan varian utilities dinamis. Nanti kita akan coba satu-satu ya, dan lain sebagainya ya, teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja ke proses instalasinya di sini ya. Jadi kita menggunakan Tailwind CLI. Tentu di sini saya menggunakan terminal dan saya sudah masuk ke dalam folder Django Tailwind CSS ya. Kalau misalkan saya ls, di sana sudah ada virtual environment-nya yaitu env. Jadi kita jalankan aja dulu virtual environment-nya seperti itu. Ini sudah jalan dan tentu kalau misalkan kita publish, saya juga sudah siapkan Django-nya ya. Jadi kita tinggal menggunakannya aja gitu. Oke, kita langsung aja membuat project Django admin start project my site. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kita ls dan cd my site. Kita langsung aja membuat sebuah aplikasi. Kita namakan aja sebagai aplikasi core di situ. Oke, simple. Dan kita langsung aja buka ke dalam Visual Studio Code. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi apps untuk aplikasi kita yaitu core di sini. Ya tentu adanya di my site kemudian settings. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Ini banyak sekali tutorial-tutorial yang sudah saya ajarkan di Belajar Django 4.2 LTS dan juga Simple Apps. Langsung aja, bukan kode tapi core di situ dan sekaligus dengan template. Nanti kita akan membuat templates, index dan base sebagai induk dari template sehingga sebagai tampilannya ya. Itu sebagai tampilannya ya untuk Tailwind CSS nantinya. Kemudian kita langsung aja, ada yang error di sini tanda merah. Kita lihat, oh iya, di sini kita lupa tanda petik 1. Kemudian kita scrolling ke bawah. Nah, di sini itu kita tambahkan aja sebuah jalur yang langsung mengarah ke dalam base dir static. Jadi ini adalah untuk jalur yang nanti mengarah ke folder static. Kenapa ke static? Nanti di dalam static itu kita akan menempatkan semua file CSS, gambar, dan lain sebagainya. Oke, simpelnya seperti itu ya teman-teman semuanya. Jangan lupa, karena kita sudah pernah mengajarinya. Oke, kemudian kalau misalkan kita coba jalankan servernya, ini huruf kecil seharusnya manage.py run server, seperti itu. Oke, no problem. Ketika ini kita jalankan, tentu ini sudah jalan ya. Dan ini adalah tampilan bawaan dari Django pada saat kita melakukan instalasi. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code. Dan pertama sekali kita akan merubah tampilan halaman indeks yang ada di sini. Ini mungkin bisa kita hapus aja. Dan kita tambahkan di sini include. Include seperti itu. Dan, sebentar. Adminnya terhapus ya. Oke, ini kita tambahkan aja include di situ. Dan kita buat path baru atau path kosong yang menekan dia ada sebagai indeks yang langsung ke aplikasi core. Kemudian ini kita save dan di core ini itu kita buat file baru urls. urls.python. Kemudian kita from Django urls. Oh, ini kenapa seperti ini? Bukan koma tapi titik ya. urls import path seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk URL pattern-nya. Langsung aja kita buat path index, views index name index. Seperti ini, sangat simpel sekali ya. Kemudian jangan lupa kita from titik import views. Seperti itu, biar tanda kuningnya itu hilang. Oke, kita ke views dari si aplikasi core. Jangan lupa di sini kita buat sebuah function dev index. Langsung aja. Kemudian kita request ini kita tambahkan untuk aplikasi core index disertai dengan konteks. Kita langsung aja di sini title ya. Di sini untuk title-nya Tailwind CSS 4 dengan Django 5 ya. Jadi Django-nya versi terbaru juga tentu berpasangan dengan Tailwind CSS juga yang versi terbaru. Ini keren sekali ya. Keren, cool man. Oke, kemudian kalau misalkan kita coba cek server, ini nggak masalah, kita matikan servernya dan kita running kembali. Oke, normal. Ketika ini saya reload, maka sebentar ya. Template does not exist, betul ya. Kita belum menyiapkan template-nya. Oke, nggak masalah. Nah, di aplikasi core ini kita buat sebuah folder aja dan kita namakan aja folder templates sesuai yang ada di settings. Bukan file tetapi dengan folder core
yaitu aplikasinya. Kemudian dalam folder core itu kita buat sebuah base.html untuk template induknya. Kemudian di sini ada index.html. Ya, oke, kita ke base.html yang pertama. Kemudian kita masukkan seperti biasa elemen HTML-nya. Ups, sebentar. Di sini DJ Tailwind ya. DJ Tailwind aja, CSS. Seperti itu, dan di sini kita berikan blok. Kita namakan aja nama bloknya yaitu contents. Seperti itu, dan kita ke index. Nah, di index ini jangan lupa kita lakukan extend, kemudian folder core, kemudian nama template induknya seperti itu, dan kita masukkan blok contents. Masih ingat ya teman-teman semuanya. Di sini kita langsung coba menggunakan heading 1 tanpa menggunakan kelas dari Tailwind karena kita belum melakukan instalasi. Kemudian kita masukkan aja di sini title. Jadi title itu ngambilnya dari views dari si aplikasi core yang ini ya teman-teman semuanya. Oke, seharusnya tadi kita belum melakukan instalasi Tailwind ya di awal karena kita baru menyiapkan untuk Django-nya gitu. Dan ini kalau misalkan kita reload sebentar, kenapa seperti itu? Kita matikan servernya dan kita running kembali. Core index HTML cocok, seharusnya bisa ya. Dari reload, oke. Tailwind CSS 4 dengan Django 5. Oke, sekarang baru kita lakukan instalasi ya menggunakan Tailwind CLI, Command Line Interface. Jadi perintahnya seperti ini ya. Tapi sebelumnya kita buka terminal di sini. Ini saya bersihkan dan saya buat aja sebuah folder di luar dari my site ya. Di sini kalau misalnya kita ls dan langsung aja kita buat folder mkdir main tile. Jadi utama dari Tailwind CSS seperti itu. Oke, sudah masuk, sudah ada untuk foldernya. Kemudian kita cd main tile. Ini kita clear aja. Kemudian di sini saya menggunakan npm init min y, artinya untuk membuat paket JSON-nya. Jadi sebelum teman-teman melakukan Tailwind CSS, dipastikan di komputer lokal teman-teman itu tentu sudah ada Node.js ya, npm. Itu salah satu persyaratannya. Dan tentu kalau menggunakan Django, bahasa pemrograman Python, dan environment dan lain sebagainya itu teman-teman harus sudah siapkan ya. Oke, ini kita enter aja sehingga dia akan membuat file package JSON yang ini. Oke, kalau kita cek ini sudah ada gitu ya. Oke, simple. Barulah setelah itu kita harus lakukan instalasi menggunakan perintah ini, npm install Tailwind CSS Tailwind CSS CLI. Seperti itu, dan kita paste di situ, lalu kita enter, kita tunggu sampai proses instalasinya itu selesai. Oke, kemungkinan jaringan saya lagi lambat karena lagi hujan ya di Makassar. Kemudian setelah itu kita impor. Nah, ini yang berbeda dari versi terbaru dengan versi 3. Jadi di Tailwind directive-nya itu di versi terbaru hanya ada 1 ya. Kalau di versi ketiga itu kalau nggak salah ada 3 ya, 3 directive Tailwind-nya. Jadi memang sangat jauh perbedaannya ya teman-teman semuanya. Oke, ini kita copy dan kita kembali ke Visual Studio Code. Kita buat aja di dalam folder main tile sebuah file input.css seperti itu, dan kita pastikan aja di situ. Kemudian kita ambil sebagai yang mengederet nanti file CSS-nya, Tailwind CSS-nya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita pilih package JSON di sini. Ini mungkin bisa kita duplikat aja, koma di situ, dan ini itu kita ganti menjadi dev. Nanti kita akan menjalankan npm run dev ya. Ngambilnya dari mana? Ya dari sini. Nah, lihat di sini. Karena di dalam main tile ini kita tidak menggunakan src, folder src, jadi ini kita hapus ya, seperti itu. Dan di sini itu kita mau tempatkan dia di dalam aplikasi core ya. Tentu pertama di sini kita titik-titik 2 kali untuk keluar dari folder main tile, kemudian mengarah ke folder aplikasi core, kemudian ke folder static, kemudian kita buat lagi core dan CSS seperti itu. Dan ini bukan output CSS, tetapi biar lebih spesifik kita namakannya sebagai style CSS ya. Nanti secara otomatis dia akan membuat folder static di dalam aplikasi core seperti itu, simple. Kemudian kita langsung aja jalankan npm run dev seperti itu. Kita tunggu sampai proses instalasinya atau konfigurasinya itu berhasil ya. Oke, di sini sudah berhasil dibuatkan folder static, core dan CSS, dan sudah ada tentu Tailwind CSS versi terbarunya ya. Kalau kita cek ini ada berapa halaman ya, mungkin bukan halaman tapi baris ya, mungkin sekitaran 2000-an baris. Yap ya, 2061 baris. Wow, sangat banyak ya
teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang barulah kita ke template, kemudian ke index, kita coba ke base HTML. Di sini tuh pertama sekali kita harus lakukan load. Apa itu? Yaitu load static di situ, ya. Kemudian kita panggil di sini untuk link CSS-nya. Sebentar. Ini bukan huruf besar. Link CSS seperti itu, dan ini kita cut aja. Kemudian kita menggunakan template tag di Django static, ya. Kemudian di sini itu pertama kita ambil aja dari aplikasi core, kemudian CSS garis miring style CSS, ya, yang ini core, kemudian CSS dan style CSS. Tipenya ya tentu jelas text CSS seperti ini. Oke, kemudian kita ke index, dan di sini kita coba jalankan uji coba, ya, menguji apakah Tailwind kita itu berhasil terinstall atau tidak sama sekali. Text ini kita buat purple 400, ya, dengan bg purple 200 seperti itu. Kita coba, ya, ini kita saving dan kita coba reload di sini. Apakah berjalan? Oke, masih belum ada perubahan. Berarti untuk deteksi konten, ini deteksi konten otomatis itu memang tidak didukung atau tidak disupport langsung di dalam project atau framework Django, ya, teman-teman semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sehingga Tailwind kita itu bisa kedeteksi secara otomatis? Nah, di sini ada sebuah tambahan, ya, sebuah keyword tambahan, dan jika Anda perlu secara eksplisit menambahkan sumber yang dikecualikan secara default, ya, artinya tidak deteksi otomatis, Anda selalu dapat menambahkannya dengan source, ya, add source. Ini keywordnya, ya, atau perintahnya langsung dari file CSS. Polanya seperti ini. Jadi kita tempatkan aja dia di di input CSS. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Kemudian kita ke input CSS di sini. Di sini kita tambahkan aja sebuah perintah atau keyword source seperti itu. Masih ingat, ya, teman-teman semuanya, ini sudah pernah kita lakukan di integrasi Tailwind CSS versi 3 dan di Django di 4.2 LTS. Di playlist belajar Django 4.2 LTS, kita menggunakan titik 2 kali, ya. Kemudian tanda bintang artinya mengambil semua folder. Di sini ambillah dari folder template seperti itu, bintang titik HTML, yaitu file HTML seperti itu. Kemudian di sini keluar dari aplikasi atau dari file induknya, ya. Kemudian aplikasi apapun itu, dan di dalam folder file apapun itu yang beresensi HTML seperti ini. Oke. Oke, kita kembali ke terminal. Ini kita matikan servernya, kemudian kita npm run dev kembali. Seperti itu, kita tunggu sampai selesai. Oke, berhasil. Dan di ini kita coba reload. Oke, masih belum ada perubahan. Kalau misalkan belum ada perubahan, kita kembali ke Visual Studio Code dan kita jalankan kembali untuk server dari Django-nya. Kemudian kita matikan dan jalankan kembali. Oke, kemudian di sini kita coba reload. Boom, ya. Maka secara otomatis Tailwind CSS kita sudah berhasil terintegrasi. Nah, jadi untuk tahapan pertama kita sudah berhasil melakukan instalasi di project Django kita, ya, teman-teman semuanya. Cukup mudah dan simple gitu. Jadi ada sedikit perbedaan, ya, yang sangat berbeda jauh untuk proses integrasi jika dibandingkan dengan versi 3, ya, atau versi di bawahnya. Oke, sekarang kita coba lakukan fitur baru yang disiapkan oleh Tailwind CSS. Oke, sebelumnya kita coba modifikasi dulu, ya. Ini kita kasih di tengah, berarti kita ke index. Seperti pada umumnya, kalau di Tailwind itu selalu dibungkusnya menggunakan div, seperti itu. Dan kita masukkan kelas. Di sini kita coba buat aja flex, kemudian flex call, seperti itu. Item center, justify center. Oke, dan ini high screen-nya kita matikan aja. Dan kita jadikan margin 10, seperti itu. Oke, ketika ini saya reload, oke, dia jadinya seperti ini. Oke, sudah lebih keren gitu, ya, teman-teman semuanya. Oke, kita ke sini. Lihat yang terbaru, poin pertama, mesin baru performa tinggi. Di sini bisa dilihat, ya, kalkulasinya. Jika di bangunan penuh atau building full, untuk di versi 3 itu memakan waktu 378 detik. Kalau di versi 4 itu 100 milidetik, ya, atau mikrodetik. Ini memang sangat berbeda jauh sekali, ya, dengan peningkatan 3,78 kali. Membangun kembali secara bertahap dengan CSS baru 44 menit untuk di versi 3 dan 5 menit di versi 4. Wow, peningkatan 8,8 kali. Dan membangun ulang secara bertahap tanpa CSS baru di versi 3 itu 30 menit, di versi 4 192 nanosecond. Wah, ini lebih cepat lagi, ya, dengan peningkatan 182 kali. Ya, memang
selain fitur, kecepatannya juga berubah ya, bertambah gitu. Kemudian di poin keduanya dirancang untuk web modern. Jadi di web modern ini sudah menggunakan layer ya, kemudian property, utilities. Di sini ada call. Jadi ini sebuah function yang ada di CSS dan color mixing dengan warna baru ya, color mixing yaitu OCLAP ya. Sini bukan OCLAP tetapi OCLCH. Nih sebentar. Ya, in OCLAP ya. Ini mungkin varian atau sejenis warna terbaru dari CSS. Lanjut ya. Lanjut, ini adalah proses instalasi yang disederhanakan. Kita sudah menunjukkan tadi untuk menggunakan CLI. Deteksi otomatis, sayangnya di Django tidak deteksi otomatis, terpaksa kita menggunakan yang source. Kemudian dukungan impor bawaan ya. Jadi yang menggunakan post CSS ini sudah ada dukungan bawaannya. Kemudian poin selanjutnya itu konfigurasi CSS First. Salah satu perubahan terbesar dalam Tailwind CSS versi 4 adalah peralihan dari mengkonfigurasi proyek Anda dalam JavaScript ya. Alih-alih menggunakan Tailwind CSS config ini sudah tidak ada, tetapi dengan lebih simpel kita menggunakan yang seperti ini gitu ya. Jadi menggunakan keyword theme untuk merubah apapun yang kita inginkan gitu. Kemudian di sini ada variabel tema CSS. Jadi di Tailwind CSS 4 ini mengambil semua token desain Anda dan menjadikannya tersedia sebagai variabel CSS secara default. Cuma kalau misalkan seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau misalkan ada warna atau font ya yang kita tidak sukai, bahkan margin, padding dan kita tidak inginkan atau yang kita tidak sukai tapi dengan keinginan kita sendiri, itu kita bisa melakukan customisasi. Caranya sangat mudah ya jika dibandingkan dengan versi ketiganya. Kalau ketiganya kan itu kita lakukan sepenuhnya di Tailwind config JS di sini, baik itu warna, kontainer, marginnya dan lain sebagainya. Dan itu cukup ribet ya, agak tricky gitu. Terutama untuk tema colornya ya atau warnanya. Itu kita masukkan di extend di sini ya. Kalau tidak salah ya. Sebenarnya kita sudah pernah pelajari ya untuk versi 3-nya. Kemudian kita lihat perbandingannya dengan di Tailwind 4. Anggap di sini untuk purple 400 untuk di teksnya ya, bukan di backgroundnya, itu saya kurang suka dengan warna ungu yang seperti ini. Saya mau agak sedikit gelap gitu ya. Meskipun sebenarnya sudah tersedia, tetapi saya ingin memberikan tema warna yang saya inginkan. Berarti kita ke input CSS. Nah, di sini itu kita tambahkan sebuah keyword atau kata atau perintah theme seperti itu. Kemudian kita menggunakan CSS variable. Tanda petik 2 kali seperti itu. Bukan tanda petik, garis datar 2 kali. Ini adalah CSS variable. Apa yang kita mau ganti yaitu color text-nya. Color. Kemudian kita lihat di sini yaitu purple. Oh, sebentar. Ini bukan pink ya, tapi purple 400. Purple ya. Purple garis datar 400. Barulah kita masukkan nilainya warna yang kita inginkan. 6F2 ABD. Ini warna tema saya yang saya sukai untuk warna ungu gitu. Kemudian kalau kita reload, boom, lihat ya, sudah berubah ya. Ini keren sekali ya teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita lanjut ke komponen terbaru, fitur terbaru dari Tailwind CSS yaitu nilai dan varian utilitas dinamis ya. Yang ini ya teman-teman semuanya. Jadi maksudnya ini bagusnya yang secara dinamis. Jadi kita bisa memasukkan nilai atau varian kelas CSS-nya, kelas Tailwind itu yang tidak ada atau yang tidak disiapkan oleh Tailwind itu sendiri. Contoh misalnya ini adalah margin top-nya 10 ya. Karena kalau kita cek di sini, margin top 10 itu adalah yang sudah disiapkan atau ada di Tailwind CSS itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan margin top yang tidak disiapkan oleh Tailwind CSS? Dan kalau kita lihat ini sudah ada banyak sekali ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita memasukkan margin top-nya menjadi 500? Ya, ini saya save. Jadi di sini di bagusnya di Tailwind CSS ini, di Tailwind CSS versi terbaru, dia akan melakukan kalkulasi sendiri. Lihat di sini MT500 margin top kalkulasi variable spacing dikali 500. Jadi nilainya akan selalu dikalikan dengan nilai yang kita isikan di sini. Jadi kurang lebih 2000 pixel ya. Coba ini kita saving dan kita reload di sini. Oke, ini seharusnya ada di bawah ya. Lihat, keren sekali. Jadi perbedaannya jika kita bandingkan dengan versi ketiga, margin ini harus kita lakukan secara manual di dalam Tailwind konfigurasinya. Tetapi di terbaru kita tinggal memasukkan angka yang kita inginkan, bahkan yang tidak terdaftar, maka secara otomatis akan dideteksi. Wah, ini fitur yang sangat membantu sekali dan keren sekali ya. Jadi proses membangun front end itu akan lebih sangat cepat. Oke, kita kembalikan aja ke 10.
kemudian kita reload, oke, kembali. Kemudian kita ke fitur atau poin selanjutnya. Ini adalah palet warna P3 ini modifikasi ya. Jadi kami telah meningkatkan seluruh palet warna default dari RGB menjadi OKLCH. Mungkin ini salah satu bentuk pewarnaan yang ada di CSS. Mungkin CSS sekarang sudah melakukan yang terbaru kali ya, sehingga dan kita tahu sendiri bahwa CSS itu sudah mengeluarkan banyak fitur di sana, sehingga Tailwind juga akan mengikuti fitur-fitur yang disiapkan oleh CSS itu sendiri ya. Ini untuk query kontainernya. Mungkin untuk query kontainernya saya akan buat video terpisah ya, video terpisah, dan ini mungkin akan menjadi playlist khusus pembahasan kita tentang Tailwind CSS gitu ya. Dan ini mungkin video pertama di playlist Tailwind CSS ya untuk kontainer. Dan ini kita akan coba menggunakan utilities transformasi 3D baru ya. Ini sebuah fitur baru juga yang disiapkan oleh Tailwind CSS versi 4. Kami akhirnya menambahkan API untuk melakukan transformasi 3 dimensi seperti rotasi X ya, rotasi Y, skala Z, translate Z. Bedanya dengan yang versi ketiganya itu cuma ada rotasi X gitu ya. Tidak ada untuk derajatnya atau tidak ada untuk model dari 3 dimensinya. Nah, di sini kalau kita lihat polanya atau gambarnya seperti ini ya. Oke, kita coba langsung aja ke codingannya. Dan terlebih dahulu saya siapkan aja dulu gambarnya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan gambar. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan gambar yang teman-teman inginkan ya. Oke, ini bisa saya enter begitu biar ada jarak gitu. Dan di sini seperti biasa kita tutup div dan kita masukkan image, static seperti itu, dan img, kemudian nama gambarnya my.jpg. Ini alternatifnya Sumantris seperti itu. Dan jangan lupa, karena kita menggunakan static, kita load static. Di sini kita langsung aja tambahkan sebuah kelas. Misalnya W-nya itu 50 ya, biar tidak terlalu besar amat. 50, kita kasih rounded MD seperti itu. Dan kita coba cek, kita lihat perbedaannya apa yang terjadi. Apakah gambarnya muncul? Kita save, oke, kita reload, oke, sudah muncul ya gambarnya. Ini kita kasih MT5 maybe. Oke, jadi sudah ada jarak. Ini gambar saya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oke, kita coba lihat di sini ya. Kita coba samakan aja ya dengan model 3D seperti ini, karena kelihatannya menarik ya dengan model yang seperti ini. Oke, kita coba lakukan biar cepatnya. Kita coba copy ini dan kita pastikan di situ seperti itu. Jadi untuk rotasinya di sumbu X itu 51, rotasi di sumbu Z itu 43, dan dijadikan transformasi 3 dimensi di sini. Oke, kita saving dan kita reload di sini. Oke, ini sudah sesuai ya, sesuai dengan bentuk rotasinya baik di sumbu X maupun sumbu Z. Masalahnya ini masih belum terlalu perspektif ya, masih belum terlalu perspektif dan kurang terlalu smooth dalam bentuk kemiringannya atau dalam bentuk 3 dimensinya. Oke, nah di sini sebenarnya kita bisa tuh tambahkan sebuah kelas seperti itu, dan kita masukkan kelas perspective distance seperti ini, dan kita saving. Lalu kita lihat apa saja perubahan yang terjadi. Oke, kalau misalkan kita cek ini yang sebelumnya, ketika ini saya reload, boom, lihat ya, ini lebih smooth dan lebih kemiringannya lebih bagus jika dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu API gradient yang diperluas. Nah, yang pertama, lihat ya, kami telah menambahkan banyak fitur gradient baru di versi 4 sehingga Anda dapat menciptakan efek yang lebih menarik tanpa harus menulis CSS khusus. Sudut gradient linear. Jadi gradient linear sekarang sudah mendukung sudut sebagai nilai sehingga Anda dapat menggunakan utilitas seperti background linear 45 ya untuk membuat gradient pada sudut 45 derajat. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu tidak ada sudut ya, baik 45, 30, 90 dan lain sebagainya. Cuman berada di sisi sebelah kiri ataupun sebelah kanan, bahkan di sisi sebelah atas dan sisi sebelah bawah. Cuman yang dari sudut ini itu baru disiapkan di Tailwind versi terbaru gitu ya. Oke, mungkin biar lebih cepatnya ini saya kopikan aja di situ dan kita kembali ke codingannya. Kita paste di situ dan dari purple, jadi kita ganti dari purple 400. Ini kita via purple-nya kita hapus ya, cukup 2 ini. Kemudian sini kita masukkan aja green 400 biar sama nilainya 400 dan 400. Oke, di sini kita kasih lebarnya 1/3 seperti itu.
dengan tinggi mungkin kita kasih aja 50 dan rounded saya kasih MD di situ. Oke, kita save dan reload di sini. Boom, ini sudah muncul ya. Oke, mungkin di sini ini terlalu besar ya. Kita coba 32 ya. Coba dengan margin top 5 aja. Kita coba reload. Oke, ya. Jadi ini bentuk bawaannya ya untuk pewarnaan dari sudut linear BG linear 45 ya. Coba lihat. Jadi di sini warnanya untuk purple 400 itu berada di sudut sini. Itu 45 derajat dan juga green 400 itu berada di sudut atas ya. Sehingga polanya seperti ini. Jadi memang gradiennya lebih menarik ya. Sudah ada banyak varian-varian sudutnya. Dan dari warna purple 400 itu dalam bentuk gradien ketemu dengan green 400. Jadi bentuknya kayak seperti ini. Jadi ada campuran warna purple dan juga green. Oke. Kalau kita lihat di sini bagaimana dengan menggunakan ini ya, teman-teman semuanya, palet warna P3 yang dimodifikasi menggunakan RGB dan OKLCH. Ya, ini mungkin bisa saya duplikat aja. Kita duplikat seperti itu dan untuk memberikan warna RGB itu adanya di background linear 45. Ini kita garis miring sRGB seperti itu. Kita coba reload. Apa yang terjadi? Wow, lihat ya. Warnanya lebih kaya ya dan lebih menurut saya lebih cerah gitu. Dari warna yang sebelumnya di atas memang perbedaannya sangat jauh berbeda ya. Ini agak sedikit gelap ya dan ini agak sedikit terang gitu. Oke, bisa lihat perbedaannya seperti apa. Lalu bagaimana dengan OKLCH? Ini kita seleksi dan duplikat aja seperti itu dan kita ganti OKLCH, kita saving dan reload di sini. Boom, lihat ya. Sangat kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini, yang RGB di OKLCH itu lebih kaya lagi ya untuk bentuk pewarnaannya. Bahkan dari sudut di sini sudah lihat ya, sudut ini 45 derajat untuk warna purple 400 dan di sudut atas itu green 400 dan di tengah-tengah ini dalam bentuk brightness ya, mungkin percampuran antara green dengan purple sehingga ini kayak biru-biruan gitu. Jadi ada 3 warna sebenarnya di sini. Dan ini warnanya lebih kaya jika dibandingkan dengan RGB dan default seperti ini. Nah, untuk pilihan warnanya teman-teman bisa menyesuaikan aja mau menggunakan yang standar, sRGB atau yang OKLCH ya. Silakan teman-teman menyesuaikan dengan tema dari website teman-teman semuanya. Oke, kemudian kita kembali ke poin selanjutnya yaitu ini ya, gradien kerucut dan radial. Ini teman-teman bisa langsung aja pastikan dan ini yang paling menarik yaitu dukungan starting style. Varian baru ini starting menambahkan dukungan untuk starting style, fitur CSS baru yang memungkinkan transisi properti elemen saat elemen pertama kali ditampilkan. Contoh ini sebuah tombol ya. Ketika diklik akan memunculkan popover baru. Jadi ini memang bisa dibilang tanpa menggunakan JavaScript ya. Viewer sepenuhnya menggunakan CSS. Wow, dengan animasi yang smooth. Kita klik sekali lagi, kita klik di luar, klik sekali lagi. Wow. Oke, jadi di sini teman-teman semuanya, saya sudah membuat sebuah komponen yang sama persis seperti ini. Tapi nanti teman-teman bisa membuat komponen sendiri atau nanti teman-teman bisa download ya di GitHub saya atau mungkin di cloud. Nanti akan saya bagikan supaya teman-teman bisa mengambil script atau komponen yang punya saya gitu, yang saya siapkan. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code. Ini kita enter ya dan pas dari situ ya kita saving. Dan kita buka di sini, kemudian kita reload, lihat ya. Jadinya seperti ini ada logonya, buttonnya, kemudian ada gabung ngodingnya. Ini kalau misalnya kita klik, masih belum ada aksinya ya, seperti yang ada di sini ya, popovernya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya sangat simpel sekali. Nah, di button ini, itu kita tambahkan sebuah atribut ya, popover, seperti itu, target, sama dengan my popover. Anggap ini untuk ID-nya, untuk namanya, terserah teman-teman mau menggunakan apa dan ini opsional, tidak mesti harus nama seperti ini ya. Kemudian di sini supaya agak nge-trigger ketika kita klik nanti akan klik tombolnya ya, maka dia akan menampilkan yang ini. Jadi pemicunya akan muncul. Jadi caranya kita buat di sini pop over sama seperti itu dan kita masukkan ID-nya, nilainya ngambilnya dari sini my pop over. Seperti itu ya, simple. Jadi kalau misalkan ini saya reload, lihat card-nya hilang dan kalau ketika saya klik bergabung, lihat ya, maka akan muncul seperti ini. Silakan
klik sekali lagi akan keluar, klik sekali lagi akan terhidden, klik sekali lagi akan muncul, di luar pun juga akan hidden ya, seperti itu. Cuma kalau kita lihat di sini itu agak ada animasinya ya, ini lebih keren aja, seperti itu. Oke, kita buat yang sama seperti itu, dan di sini kalau kita lihat ada namanya opacity-nya ya. Opacity-nya untuk default-nya kita jadikan aja sebagai 0 di situ, dan sudah ada transisinya. Di sini itu kita masukkan aja starting, kemudian open, itu kita kasih opacity-nya 0 ya. Kemudian ketika dia berhasil di open, maka opacity-nya menjadi 100 ya. Ketika kita klik sekali lagi, maksudnya untuk starting open pertama sebelum diklik itu menjadi 100, ketika diklik maka dia akan menjadi open, opacity menjadi 100. Oke, keren. Seperti itu. Ketika ini kita saving dan reload di sini, ketika saya pilih bergabung, oke. Ya, cool teman-teman semuanya, keren sekali. Iya, animasinya lebih smooth gitu. Dan ini teman-teman semuanya tanpa bantuan JavaScript. Ih, mantap ya, keren. Keren sekali teman-teman semuanya. Sebuah terobosan yang sangat maju di Tailwind CSS versi 4 dengan memanfaatkan fitur CSS terbaru ya. Ini menjadi framework CSS andalan dan favorit saya ya. Oke, cool. Nah, kemudian di sini ada varian, bukan not ya, not varian. Ini adalah sebuah varian baru ya dari CSS, pseudo kelas CSS. Artinya nanti akan memanfaatkan kalau misalkan dia tidak memiliki nilai, maka nilai itu tidak akan dieksekusi, atau nilainya sudah ada, kita mau jadikan dia tidak memiliki nilai, atau tidak mengadakan atau tidak menyediakan nilai itu, artinya bukan nilai itu, maka modelnya seperti ini. Ini dilihat hover opacity sama dengan 75. Jadi kalau misalnya kita tidak jadikan hover, maka dia tidak akan melakukan hover ya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada banyak sekali ya utilitas-utilitas dan varian baru di sini. Nanti bisa teman-teman pelajari, sudah banyak sekali di dokumentasi di sini, dan itu sangat jelas sekali cara memanfaatkan fitur dan variannya, utilitasnya ada banyak sekali. Nah, pasti teman-teman sebelumnya sudah ada yang menggunakan versi 3, lalu bagaimana mengupgrade ke versi terbaru. Jadi tidak perlu khawatir, di dokumentasinya sebenarnya sudah sangat lengkap, bahkan di sini sudah ada petunjuk untuk upgrade guide ya, petunjuk upgrade. Perintahnya sangat simpel, hanya menggunakan seperti ini gitu. Seperti ini, cuman hati-hati ya, karena ada banyak sekali utilitas dan kelas varian yang berubah. Jadi teman-teman harus memperhatikan beberapa faktor. Pertama, yaitu permintaan Node.js 20 ini yang terbaru atau bahkan lebih tinggi lagi gitu ya, untuk melakukan upgrading. Kemudian ya di sini dibilang kami merekomendasi untuk menjalankan upgrade tool ke dalam new branch atau baru ya, karena memang sudah ada breaking change, artinya di versi sebelumnya kalau misalkan ada nama atau varian yang kelas varian yang berubah, maka teman-teman harus menyesuaikan ya. Alangkah baiknya sebaiknya teman-teman menggunakan yang dari awal ke versi terbaru ini biar tidak membingungkan gitu ya. Dan mungkin kayaknya saya akan membahas bagaimana caranya mengupgrade dari versi lama ke versi terbaru. Nanti akan saya buatkan tutorial terpisah supaya videonya tidak kepanjangan gitu ya. Ini sudah jelas kalau menggunakan using post CSS, menggunakan fade, bahkan menggunakan command line interface. Oke, jadi saya kira untuk video tutorial kali ini cukup ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Dan satu lagi ya teman-teman semuanya, karena di channel YouTube saya ini sudah tersedia fasilitas atau tools ya, gabung ya atau join. Silakan teman-teman kalau yang mau gabung dan join itu cuman 19.000 atau 20.000 per bulan ya. Dan nanti di sana akan banyak sekali video-video pembelajaran dan banyak sekali serta bermanfaat ya gitu. Silakan, tapi ini juga tidak ada paksaan ya, tergantung teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini and see you. Oke, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.